Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busair Yardi Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tugas 2, yaitu struktur data dengan 3 soal ya. Yang soal pertama yaitu start, memahami konsep LIFO. Di sini saya akan mengimplementasikannya menggunakan Java. Lalu soal kedua yaitu QUIWI antrian yang menggunakan FIFO, first in first out. Lalu soal ketiga quicksort. Kita akan membedah nanti. Untuk soal pertama yaitu stack. Stack itu apa? Yaitu adalah seperti piring yang ditumpuk. Ya. Piring pertama akan terakhir diambil karena dia paling bawah. Dan yang terakhir ditaruh akan pertama kali diambil. Itu adalah konsep namanya last in first out ya. Oke. Di sini saya akan menjabarkan soal yang pertama terlebih dahulu menggunakan program yang sudah saya buat ya. Oke. Ini pertama mendeklarasi start ya. Di sini sudah saya import Java util start. Lalu saya sudah menyiapkan data prima untuk ditumpuk di dalam array. Di sini memindahkan proses dari array ke dalam start ya, menggunakan perulangan for each ya. Di sini namanya for each. Menampilkan satu persatu dan ditampilkan apa saja dan startnya berapa begitu. Lalu ini adalah menampilkan keseluruhan data sebelum di pop. Selanjutnya ini menghapus data menggunakan start.pop ya, fungsi start.pop, yaitu sebanyak 2 kali dan menampilkannya. Oke, saya akan menampilkan datanya ya, menjalankan. Oke, mungkin akan membutuhkan waktu sebentar. Oke, sudah selesai. Ini seperti yang saya jabarkan tadi, lakukan push ya sebanyak panjang array. Lalu menggunakan proses pop. Ini sebanyak 2 kali yaitu 19 dan 17. Oke, ini sudah dan ini ditampilkan ya. Ini adalah data stack sebelum di pop dan ini proses sudah di pop. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program saya yang soal 2 ya, yaitu QUIWI. Oke. Sebentar. Di sini kita pindah dulu ke PowerPoint. Ini adalah penjelasannya. Di sini ya, sama yang seperti saya jelaskan tadi. 19 yang pertama kali diambil dan selanjutnya karena sudah 19 tidak ada yang diambil adalah 17. Ini adalah kompleksitas waktu stacknya, notasinya sama kecepatannya, yaitu O1 ya, sama. Sekarang selanjutnya adalah QUIWI. Apa sih itu QUIWI? QUIWI adalah antrian yang seperti di dunia nyata kalian tahu kan, pertama kali datang maka pertama kali juga akan diproses ya atau dikeluarkan. Itu dengan konsep namanya FIFO, first in first out. Saya akan menjelaskan program saya. Sebentar. Oke, sudah berpindah. Sepertinya sudah. Saya menggunakan array the queue ya, array the queue untuk menampilkan antriannya. Mungkin biasanya menggunakan linked list, tapi saya akan menggunakan metode array the queue dan sama data prima di dalam array dan menambahkan dengan proses yang sama juga, namanya proses nQuery. Nama fungsinya adalah query over ya, query over untuk menambahkan antrian ke dalam dQuery, ke dalam array dQuery ya. Oke, sama menghapus. Oke, sambil saya jalankan untuk biar tidak menunggu. Dan ini menghapus yaitu menggunakan fungsi query poll ya. Ini sebanyak dilakukan 2 kali. Dan ini menampilkan antrian setelah melakukan query sebanyak 2 kali ya. Konsepnya sama seperti start, cuman perbedaannya adalah
Eh, kalau start diambil di akhir, Wiwi diambil untuk dia datang pertama, maka dia juga yang pertama kali keluar. Beda sama start gitu. Dan ini fungsi Wiwi pick ini untuk melihat elemen terdepan ya, tanpa melakukan proses apapun, entah itu tambah ataupun itu hapus. Seperti ini tampilannya persis ya, seperti stack ya, saya buat ya. NPW, dan ini prosesnya di dalam array the queue, dan ini proses the queue sebanyak 2 kali, yaitu diambil dari elemen terdepan, yaitu 2 dan 3. Dan inilah hasilnya. Oke. Saya akan menganalisis array the queue, yaitu Nah, dalam Java modern, PW direkomendasikan itu menggunakan array the queue, bukan lagi linked list, karena dia sangat efisien seperti stack tadi. Oke. Kompleksitas waktunya sama seperti stack. Dia mau fungsi over, poll, ataupun pick itu sama kecepatannya ya. Oke. Sekarang selanjutnya saya akan membahas soal ketiga, yaitu quicksort. Dalam quicksort itu memiliki 3 tahap, yaitu memilih pivot, lalu apa sih pivot itu? Dia akan menentukan elemen di dalam panjang, misalkan di dalam array ya, dia akan mengambil tumpuan ya, dan itu biasanya digunakan array paling akhir gitu. Lalu menggunakan partisi untuk menyusun ulang array. Nah, di sini adalah posisi di mana pivot akan dipindahkan sesuai posisinya ya. Sesuai posisinya. Dia misal contoh 6. Kalau 6 maka sebelumnya adalah 5 dan yang sebelah kanannya adalah 7 ya, begitu. Dan lalu melakukan rekursi sama seperti sebelumnya, tapi dia diulang. Dia rekursi yaitu ada mengerjakan sebelah kiri dan sebelah kanan secara independen hingga sampai selesai dan digabungkan. Oke. Di sini saya akan menjabarkan program yang sudah saya buat tentunya. Sebentar. Oke, sudah ya. Pertama, saya import Java Util Array ya. Saya panggil. Di sini saya menggunakan bukan angka prima ini, sorry ya. Ini saya ganti, sorry. 8 bilangan saja ya, berurutan dari 1 sampai 8 di dalam array, dan kita tidak akan memindahkan ke dalam seperti sebelumnya, kita akan mengerjakan di dalam array. Oke, di sini adalah menampilkan data sebelum diurutkan panjang array itu ya. Lalu kita akan memanggil quicksort, fungsi yang sudah saya buat di atas. Nih, mungkin saya tidak akan terlalu membahas banyak karena saya sudah membuat tampilan khusus untuk menjabarkan quicksort ini ya, karena mungkin agak susah menjelaskannya, tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba menjelaskannya. Pertama, di dalam fungsi quicksort itu sudah saya buat ada 3 variabel ya. Di sini pertama array yang tadi, lalu ini adalah 0 ya, maka dia akan data yang pertama di dalam array, dan ini height. Height itu beluman kita tentukan ya tadi ya, belum. Pertama dia membaca, menentukan apakah ini perlu disortir atau tidak gitu. Jika dia nilainya sama, maka tidak akan melakukan penyortiran, maka dia harus sebelumnya harus ada perbedaan ya gitu antara low dan high gitu. Pertama menentukan posisi pivot, di sini menggunakan fungsi partisi dan dia dipanggil lagi ke dalam fungsi partisi. Pivot diambil dari elemen terakhir seperti yang saya jelaskan di dalam array ya. Lalu menandakan posisi elemen yang paling kecil nih di sini. Low tadi kan 0 dikurang 1 sama dengan minus 1 gitu. Di sini dikerjakan menggunakan perulangan. Jika elemen lebih kecil dari pivot, maka dia akan ditukar ya antara array i ya. I tadi kan minus 1 ya. Dilakukan i++ increment gitu. Lalu pivot posisinya akan menunjuk ke 0 ya. Lalu ditukar array-nya. Di sini saya membuat temporary, data variabel sementara.
dan lakukan pemindahan penukaran antara I dan J gitu. Setelah selesai, dia akan melakukan terus sampai pivotnya ada posisi data yang terkecil sebelum dia, dan ini akan menempatkan pivot pada posisi di tengah-tengah ya, seperti saya bilang tadi. Lalu return I ditambah 1. Nah, dia balik lagi ke dalam sini. Di sini akan melakukan recursive pivot antara bagian kiri dan kanan. Dia akan dikerjakan yang kiri dulu dan diulang lagi menggunakan fungsi quicksort gitu. Oke. Dan hingga hasilnya menampilkan data setelah diurutkan, yaitu array to string. Nah, gitu ya, teman-teman. Sini saya akan menjalankan, semoga tidak memakan waktu ya. Sepertinya agak berat nih teman-teman. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint ya. Oke, pertama menampilkan data pertama ya, data awal seperti ini 437185626. Lalu menentukan pivot gitu, yaitu data akhir pada array yaitu height ya. Lalu lakukan proses partisi, angka sebelum 6 itu apa gitu ya kan, dicek terus akhirnya dapat 5, dan dicek data paling akhirnya berapa, 7 dan 8 gitu ya di sini. Nah, jadilah mendapatkan hasil partisi itu. Di kiri masih belum diurutkan, yang kanan ternyata sudah karena posisinya 7-nya udah di kiri sini dan 8 di sini, dia sudah dapat gitu. Karena dia melakukan proses pemindahan, meletakkan ke kiri gitu ya. Lalu setelah itu akan membagi dua partisi karena pivotnya berada di tengah. 7 dan 8 sudah udah urut ya. Di situ yang tadi yang kita bilang apakah melakukan sortir, yaitu low harus lebih besar dari high gitu. Low harus lebih kecil dari high untuk melakukan sortir. Di sini kita akan melakukan rekursi bagian kiri, yaitu sebelah kiri ini ya, 43152. Dan untuk mendapatkan pivot yaitu 2 ya kan, yang sebelah kiri, dan melakukan hal yang sama lagi. 2 diletakkan di tengah-tengah dan dilakukan lagi partisi begitu teman-teman. Dan akhirnya mendapatkan hasil dari rekursi itu. Bagian kiri datanya udah urut begitu ya. Dan ini adalah hasil akhir digabungkan. Oke. Saya kembali lagi ke program yang sudah saya urutkan ya tadi, apakah berhasil atau tidaknya. Oke, sudah. Data sebelum diurutkan 4371856, dan ini data setelah diurutkan. Oke, sudah ya. Dan di sini saya akan menjelaskan kompleksitas waktu quicksort. Kecepatan notasinya ini sangat berbeda-beda. Waktu kasus yang paling bagus ya, atau rata-rata, pivot itu secara konsisten membagi array menjadi 2 sub array, dan itu relatif seimbang ukurannya, dan itu sangat cepat pada distribusi data acak. Kasus terburuknya ya O n pangkat 2. Jika terjadi ini ketika arraynya ternyata udah terurut nih, dan pivot itu menjadikan elemen posisi partisi yang tidak seimbang, dan waktu kompleksitasnya memori tambahan digunakan untuk call stack selama proses rekursi berlangsung. Nah, ini adalah rangkuman mekanisme quicksort. Pertama, mengidentifikasi, menentukan batas awal low dan high-nya, lalu array akan diproses, lalu lanjut ke partisi, memilih elemen pivot dan memindahkan posisi elemen yang paling akhir ya. Tadi yang sudah di akhir tuh, dan dia akan memindahkan posisi yang sesuai, lalu melakukan rekursi sebelah kiri dan rekursi sebelah kanan hingga selesai dan digabungkan. Oke, kesimpulannya stack
optimal untuk kasus backtracking, dan Viwi sangat ideal, dan Quicksort termasuk algoritma yang tercepat ya. Oke, itu saja yang akan telah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.